Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel obrolan pinjol. Di sini aku bakalan sharing galbay di aplikasi modal nasional ya, dengan total tagihan 1,1. Dan di sini katanya nik KTP berlaku seumur hidup Anda saya laporkan untuk di blacklist permanen, agar tidak ada lagi perusahaan yang Anda rugikan seperti kami katanya. Ingat itu katanya. Ada benarnya juga debt collector bilang seperti ini, karena emang harus diakui gue dari pertama galbay sampai saat ini itu nicknya udah nggak laku teman-teman, alias udah nggak laku lagi di pinjaman online, pasti mental terus kayak gitu. Oke, kita langsung aja simak videonya. Tolong respon dan segera dibayarkan karena data Anda sudah keterlambatan 1 hari. Saya tahu Anda baca, tolong kesadaran dirinya bayar karena Anda juga tahu pas pengajuan tenor yang kita kasih jangka pendek. Dan Anda sadar menyetujuinya, tapi kenapa sekarang waktunya bayar, Anda diam saja dan mengabaikan pihak penagih. Di sini aku nggak ada mengabaikan ya teman-teman, karena sesuai dengan perjanjian dengan subscriberku ini, katanya sih sudah nggak sanggup lagi dalam melakukan pembayaran karena emang sebelumnya semua aplikasinya ini dirawat. Nah kebetulan galbaynya itu banyak aplikasi legal dan ilegal. Ya ilegalnya aja ada 14 aplikasi teman-teman, dengan total tagihan hampir 50-an. Jadi kita bisa bayangkan betapa mumetnya dalam memikirkan untuk gali lubang tutup lubang. Di sini gue mencoba untuk membalas ya, belum ada dana pak, lagi diusahain aku bilang. Ya nggak bisa gitu pak, perusahaan ada aturan, Anda juga sudah dikasih waktu kemarin-kemarin sebelum jatuh tempo buat bayar. Jadi tolong diusahakan hari ini, kalau nggak ada full setengah dari tagihan. Mana hasil usahanya? Sudah ada. Jangan diam aja, tanggung jawab Anda ini katanya. Ya semua DC-DC pinjol pasti bahasanya seperti ini ya teman-teman. Jadi ya agak bedanya dengan pinjol-pinjol ilegal itu. Kalau pinjol ilegal mungkin udah ngegas dari awal sambil memperlihatkan foto saat kita pengajuan. Tetapi bedanya pinjol-pinjol ya seperti ini. Di sini gue balas lagi, belum ada hasil pak, mau gadai HP nggak ada yang mau, katanya HP kentang gue bilang. Kata DC-nya, ibu kerja kan, apa saya hubungi keluarga Anda aja biar mereka minjamin ibu. Jangan terlalu menyepelekan, tidak ada jaminan di sini Anda bisa seenaknya mengabaikan penagihan. Anda sudah pinjam secara sadar dan kami punya semua bukti. Ini KTP elektronik berlaku seumur hidup. Akan saya laporkan untuk di blacklist permanen, agar tidak ada lagi perusahaan yang Anda rugikan seperti kami. Ingat itu katanya. Dirugikan gimana ya teman-teman? Ini sebenarnya bahasa-bahasa dari DC itu bahasa umumnya kayak gitu. Jadi dirugikan di sini maksudnya karena digalbay kayak gitu. Ya emang apa ya, setiap perusahaan pasti ada untung, ada risikonya. Jadi orang-orang yang nggak bisa membayar pinjol itu adalah bagian dari risiko usaha mereka sendiri kayak gitu. Nah jadi sebelumnya teman subscriberku ini curhat, aplikasi pinjol pinjol ini semuanya ini dibayar-bayar terus teman-teman. Jadi semua pinjol kalau dibayar pasti limitnya juga bakalan gampang dinaikkan kayak gitu. Bahkan tanpa diklik persetujuan lagi itu kayak pinjol-pinjol ilegal itu udah mencairkan kembali. Nah begitu juga dengan aplikasi ini. Jadi udah sering dibayar kayak gitu. Jadi ya karena udah mentok, udah nggak ada jalan lagi, akhirnya nggak kuat lagi dalam melakukan pembayaran. Saat pinjaman Anda isi identitas diri Anda beserta tempat kerja, penghasilan per bulan, alamat rumah dan alamat kerja, serta nomor-nomor kontak darurat. Persyaratan pinjaman Anda isi satu persatu agar pinjaman di ACC. Setelah uangnya masuk ke rekening Anda, uang sudah Anda pakai, kenapa Anda masih tidak ada etikat baik sampai detik ini? Pantas sikap Anda seperti ini, pas waktu butuh dana Anda kita kasih pinjam katanya. Mau sampai kapan kamu diam aja, tagihan Anda kamu diamin sampai kapan? Oh begini ya sikap seorang berpendidikan, menyepelekan tagihan dan pihak penagih. Anda itu pinjam sadar diri, kalau waktunya bayar ya bayar, jangan seenak kamu. Masih bisa makan enak, tidur nyenyak, hutang gak dipikirin katanya. Harusnya malu sama diri sendiri, sudah pakai uangnya mau balikin susah. Rezeki Anda akan dipersulit karena sengaja tidak mengembalikan uang yang kamu pakai. Emang belum sekarang, suatu saat bakalan kenapa-kenapa, katanya sih seperti itu teman-teman. Di sini gue balas lagi, sabar pak, belum ada dana gue bilang.
Nggak bisa sabar Bu, perusahaan ada aturan. Udah dapat berapa hasilnya katanya. Sampai kapan kamu nyari dana terus? Sampai datamu pindah ke kolektor penagihan ke rumah. Jadi sih katanya ini datanya udah mau dipindahin ke kolektor datang ke rumah. Ini sebenarnya belum ya teman-teman. Karena biasanya kalau data masuk ke DC lapangan itu di atas 1 bulanan sih biasanya. Kalau masih dalam hitungan hari, itu biasanya masih penagihan online yang seperti ini. Dari Anda aja nggak ada usahanya buat bayar. Kalau emang niat dan usaha kooperatif tanggung jawab, setidaknya Anda bayar setengah dari tagihan. Ini mah respon sekali habis itu ngilang ya. Berarti emang niat Anda tidak bayar. Nggak apa-apa Anda sendiri yang buat data Anda jelek. Mau ngajuin hutang di mana-mana susah dan kita datangkan kolektor ke rumah biar semua orang tahu Anda hutang tidak bayar-bayar. Jangan diam saja tanggung jawab Anda ini kenapa masih belum dibayar. Ada masalah apa? Bilang, jangan diam saja. Dengan Anda diam, kita tidak akan tahu kendala Anda apa. Nah ini bahasanya mereka aja teman-teman. Jadi DC-DC pinjol itu emang kayak gitu. Kita respon, salah, nggak direspon. Ya dia bilang kayak gini. Kayak gitu. Makanya di sini harusnya kalau teman-teman nggak mau banyak pikiran, nggak mau ribet-ribet, balas ya adanya aja. Belum ada Pak, kalau ada nggak mungkin enggak bilang. Gimana ada orang kamu nggak usaha nyari nggak bakal ada. Terus karena emang kamu juga nggak niat tanggung jawab, dana nggak bakal ada terus. Dari tanggal 26 sampai tanggal 30 bilang nggak ada dana terus. Semua orang bisa bilang begitu Pak. Emang dasarnya kamu nggak mau usaha cari dana karena kamu nggak mau bayar. Nggak masalah Pak, datamu jadi jelek dan rezeki Anda bakalan dipersulit. Nggak sekarang suatu saat karena uang yang kamu pinjam itu yang punya yang ikhlas. Jadi nggak berkah di hidup Anda dan keluarga Anda. Yang kamu pinjamin uangnya nggak ikhlas, hidup Anda nggak bakalan tenang katanya. Jadi di sini sudah bawa-bawa keberkahan ya teman-teman. Di sini tentunya gue juga langsung membalas dengan keberkahan. Duit pinjol emang nggak berkah Pak, malah bikin susah rasanya hidup. Semoga yang kerja di pinjol juga ngerasain hal yang sama gue bilang. Yang minjam lebih nggak berkah, udah minjam niat nggak bayar, itu lebih nggak berkah, makan uang hasil minjol katanya. Ya makanya susah jadinya hidup nggak berkah gue bilang. Udah tahu susah ngapain kamu nggak kamu balikin katanya. Nah ini masih ada lagi, pagi jika masih niat dan tanggung jawab tolong diselesaikan tagihannya. Hari ini ditunggu maksimal jam 5 katanya. Nah jadi begitu cara penagihan dari debt collector pinjol Monas ya teman-teman. Jadi buat kalian yang juga galbay di aplikasi ini, apakah sama seperti ini yang dibilang sama DC-nya tentang berkah, tentang uang pinjol? Silahkan aja komen-komen. Nah sejauh ini katanya sih debt collectornya mau didatangin ke rumah. Nah di sini bisa aku kasih kisi-kisi sedikit ya tentang aplikasi pinjol-pinjol ini. Sebenarnya pinjol itu simple teman-teman, jika kita emang niat mau membayar, bahkan mereka mau dibayar dicicil aja dengan syarat galbainya lama dulu. Kalau galbainya berbentar itu DC-nya nggak bakalan mau dibayar kayak gitu. Nah jadi subscriberku ini karena sudah saking frustasinya, saking udah putus asanya dalam membayar pinjol, akhirnya semua pinjolnya dimangkrakkan. Harus diakui kalau gali lubang tutup lubang itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena nanti pasti hutangnya merembet di mana-mana, bahkan sampai ke di hutang nyata. Itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton video ini dan sampai jumpa.